Bismillah ngawitan manggung muji syukur kayang agung sareng ka para karuhun nyanggakeun rereng teng teng ieu lagu kembang gadung muji syukur kayang agung. Hai, bertemu lagi dengan saya Maul Aryan di edisi Badami. Emang gitu nadana? Oke, bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat, khususnya Subang, Jawa Barat. Siapa yang tahu dengan lagu Kembang Gadung? Kembang Gadung. Kalau nggak tahu apa itu lagunya, tadi guys yang aku nyanyiin di awal. Pokoknya lagunya gitu ya kurang lebih. Dan siapa juga yang tidak tahu dengan Ki Lapidin? Kalau tidak tahu, dengerin cerita ini sampai selesai. Apakah benar ada perampok berbaik hati? Apakah benar Belanda itu berkaitan erat dengan terbunuhnya Ki Lapidin? Apakah Kabupaten Subang merupakan saksi sejarah yang sebenarnya? Lantas, mengapa lagu Kembang Gadung menjadi lagu yang begitu sakral? Mari, siapapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapakan, jangan lupa like, subscribe, comment, and turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Ki Lapidin dan lagu Kembang Gadung. Nah, jadi cerita ini aku angkat dari salah satu blog yang udah aku tulis ya. Linknya di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen baca, silakan tap linknya ya. Jadi cerita ini ditulis oleh Kak Denny Andrian. Makasih Kak Denny. Dan ya, cerita ini di-request oleh akun Instagram yang bernama @99dryan. Terima kasih Kang Uyan sudah nge-request cerita yang begitu luar biasa. Oke, buat teman-teman yang belum tahu siapa itu Ki Lapidin. Jadi Ki Lapidin ini adalah tokoh Subang di era Belanda. Ki Lapidin yang merupakan jagoan dari Subang ini hidup pada zaman Pamanukan and Chiasem Lands atau sering dikenal PNT Lands. Pamanoekan tuh guys, jadi penulisannya aja masih ejaan lama. Oke, nah selama ini belum begitu banyak gitu orang tahu ternyata Subang ini memiliki cerita rakyat yang melegenda. Dan jujur aja aku juga baru tahu. Jadi makasih buat yang udah nge-request ini ya. Makasih Kang Wian. Nah, terutama generasi muda ini nih, kayak kita-kita, kayak Maul nih yang muda-muda, asik. Banyak yang belum tahu tentang cerita Ki Lapidin yang ternyata ada sosok jagoan dari Subang yang membela rakyat kecil pada zaman PNT Lands dulu. Jadi, cerita Ki Lapidin ini merupakan awal mula dari tembang Kembang Gadung yang sekarang menjadi lagu wajib setiap ada pementasan seni di Subang atau di Jawa Barat. Dan emang bener sih, aku juga sering bertanya ya, kenapa lagu Kembang Gadung ini Iya, kenapa lagu Kembang Gadung ini biasa dinyanyiin di awal pementasan. Jadi inilah ceritanya. Dan sebelum ke ceritanya, Kembang Gadung sendiri adalah salah satu lagu ya. Salah satu kawin Sunda tradisional Sunda yang sering dinyanyikan para sinden dalam berbagai pertunjukan. Dari segi bahasa, kembang itu artinya bunga dan gadung itu adalah sejenis ubi-ubian beracun yang merupakan tanaman langka
Jadi tidak bisa dimakan langsung. Kalau pengen makan gadung, ini harus ubinya itu racunnya dihilangkan melalui proses pencucian air yang mengalir dan perendaman. Pantas wae aya istilah weureu gadung. Lamun dina pupuh, apal tuh Kang Bara. Jadi guys, aku syuting ditemenin Abara ya guys. Oke, apa tuh pupuh ini? Pupuh naon itu judulnya. No apa terus di kolom komen. Bapak doblang pada terang. Kumis baplang nuruban bibir nu jeding. Bibir nu jeding. Terus apa ya? Kok gue lupa rumpakannya. Pokoknya yang tahu rumpakannya terus di kolom komen, karena di rumpakan ini juga ada nyinggung-nyinggung gadung guys. Weureu gadung kabebeng jeung gulang-guling gitu pokoknya. Oke. Kita lanjut cerita Kilapidin ya. Nah, jadi cerita Kilapidin. Kilapidin adalah seorang prajurit yang memberontak ke penjajah Belanda. Oke. Waktu itu memang negara kita sedang dijajah oleh bangsa Belanda guys. Bangsa Walanda ya. Pemerintah Hindia Belanda membuat macam-macam aturan yang menjadi beban bagi rakyat. Beban rakyat. Kalau sekarang rakyat masih punya beban atau enggak? Tulis di kolom komen. Rakyat harus bayar upeti ya, atau bayar pajak. Ada bayar pajak via pertanian, pajak rumah, malahan ada yang disebut dengan pajak kepala gitu. Artinya ya setiap orang harus bayar pajak. Keadaan waktu itu, keadaan di Subang tidak jauh berbeda dengan wewengkon atau daerah lain yang di Indonesia gitu. Tetap aja harus membayar upeti ke Belanda. Kita bekerja di tanah sendiri tapi hasilnya harus diserahkan kepada bangsa lain. Nah, diceritakan Kilapidin berjalan suatu hari Kilapidin ini berjalan tanpa arah tujuan. Ya gak ada tempat yang ingin dituju gitu lah ya. Akhirnya sampailah ia di daerah Sembung yang ada di wewengkon Subang. Di tengah perjalanan, Kilapidin melihat kakek-kakek yang disiksa mandor kerja paksa. Salah satu perkebunan. Iya, kerja paksa di salah satu perkebunan. Penyebabnya, kakek itu asal-asalan. Sang mandor mengayunkan cambuk ke arah kakek-kakek. Kumaha cenah di sadana? Ya pokoknya gitulah salah cambuk guys. Nah si kakek cuma bisa diam karena tanpa ada daya upaya gitu kan. Udah gak ada daya untuk bangun. Kilapidin melihat hal itu sontak langsung melompat menolong sang kakek. Ujung cambuk Kimandor ditangkap. Langsung ditarik sekaligus. Dan badan mandor yang tinggi besar itu tersungkur ke tanah. Kimandor bangun sambil marah. Gimana sih itu bacanya guys? Pokoknya itu bahasa Belanda ya. Kayak kurang ajar lah intinya kayak gitu. Berani-beraninya kamu. Kayak gitu lah ya. Langsung menerjang Kilapidin guys. Tapi ya Kilapidin gesit. Langsung pasang kuda-kuda. Hayah. Dikerek syakwai. Gitu guys. Terjangan Kimandor pun bisa terhindarkan dan disusul oleh tonjokan tangan Kilapidin yang mengenai sasaran ulu hatinya. Langsung terkapar dong. Jadi KO lah ceritanya di situ ya. Sang mandor KO oleh Kilapidin. Nah, si kakek yang tak berdaya tadi itu cepat-cepat ditolong Kilapidin dan dibawa ke rumah si kakek di daerah Sembung. Pagi-pagi sekali kerja paksa si kakek ini digantikan oleh Kilapidin. Nah, si kakek ini melihat bagaimana kerja kerasnya Kilapidin. Akhirnya ia memutuskan untuk menjodohkan Kilapidin dengan putri bungsunya. Akhirnya Kilapidin pun tinggal di daerah Sembung. Rumah tangganya runtut raut sauyunan. Kalau pekerjaan sehari-hari Kilapidin yaitu menjadi petani, mengolah dan bercocok tanam di tanah mertuanya. Lama-lama istri Kilapidin mengandung. Kilapidin sangat senang sekali karena kerjanya tambah semangat untuk menghidupi buah hatinya kelak. Gitu. Akan tetapi, ya di dunia ini tidak ada yang fana. Rasa senang Kilapidin itu seketika hilang, diganti oleh kesedihan. Karena
sang istri meninggal saat melahirkan putrinya. Maaf salah guys, putranya, karena ternyata anaknya laki-laki. Aduh. Nah, akhirnya anak laki-laki Kilapidin ini diurus oleh kakek dan neneknya semenjak ditinggal kepergian ibunya atau istri dari Kilapidin ini. Kilapidin selain menjadi seorang petani, ia juga sering kelihatan di pementasan ketuk tilu atau doger. Dan lagu kesukaan Kilapidin ini adalah lagu Kembang Gadung. Di suatu malam, setelah menonton ketuk tilu, Lapidin pulang ke rumahnya sendirian. Tiba-tiba, ada angin yang berhembus guys. Ada orang yang lari di kegelapan, mukanya memakai cadar dan sambil mikul bungkusan. Lapidin curiga dong, kira-kira itu apa? Ya pencuri. Apa lagi kalau tidak pencuri? Ya perampok. Oke, langsunglah dihajar ya. Dan akhirnya Kilapidin menang. Saat dibuka cadarnya, ternyata perampok itu adalah perampok kahot di daerah tersebut yang bernama, siapa namanya? Mari kita panggil. Inilah dia, Sarkawi, sang perampok kahot di daerah tersebut. Di daerah Subang ya pada saat itu guys. Nah, kemudian si Sarkawi ini berjanji akan menyerahkan bungkusan dan juga akan menyerahkan dirinya kepada Kilapidin. Hingga akhirnya hasil rampokan itu dibawa sama Kilapidin, tapi tidak dimakan sendirian guys. Artinya tidak menjadi kesenangan pribadi gitu. Justru hartanya ini dibagikan kepada penduduk yang sedang kesusahan. Dari sinilah timbul ide, wah, apakah aku harus menjadi seorang perampok untuk bisa menyelamatkan warga-warga yang kesusahan? Nah, ternyata niat itu dijalankan. Jadi Kilapidin ini menjalankan misi guys. Misi baik ya, walaupun dengan cara merampok, tapi tujuannya baik karena menolong warga yang kesusahan gitu. Jadi ia merampok Belanda dan juga orang-orang sekutu, orang-orang yang sekutu dengan Belanda gitu. Jadi dirampok terus dibagiin ke warga. Otomatis warga seneng gitu. Seneng, dan sebenarnya warga belum tahu dari mana ini asalnya, siapa yang melakukan ini semua gitu. Jadi warga belum tahu bahwa Kilapidin lah orang yang telah membantu warga-warga tersebut. Nah, gempar lah gitu kan, otomatis gempar nih. Wah, Belanda kecurian gitu. Wah, apa iya dong gitu. Tapi belum tahu nih sama siapa gitu kan. Satu-satunya orang yang tahu siapa pelakunya adalah si Sarkawi ini gitu. Di sisi lain, ia mulai tergoncang, terombang-ambing hatinya karena ia merasa tidak sejalan dengan Kilapidin. Akhirnya Sarkawi ini membeberkan rahasia kepada orang-orang Belanda ini bahwa siapa yang menjadi dalang dari perampokan Belanda ini. Kilapidin. Nama Kilapidin langsung menjadi bahan perbincangan. Di mana? Nah, di orang-orang Belanda dan sekutunya. Hingga akhirnya Kilapidin menjadi buronan. Oke. Terus tercetuslah lamun hayang. Oke, lamun hayang nih Kilapidin, kalau Anda ingin menangkap Kilapidin, cari di mana kira-kira? Di pementasan seni dengan lagu favoritnya yaitu Kembang Gadung. Akhirnya para Belanda atau demang-demang ini membuat misi jahat, yaitu membuat pementasan seni. Terus lagu-lagunya yang diputarkan adalah lagu Kembang Gadung. Pertunjukan seni dimulai. Ketuk tilu magelaran, suara kendang dan ketuk adu manis, dilengkapi dengan suara sinden yang merdu, cantik, molek. Tak ada yang curiga. Hiburan tersebut adalah hiburan rekayasa dari Demang. Makin malam, pagelaran ketuk tilu makin seru.
Ya, selesai beberapa lagu sudah dihaleangkan, ketua rombongan ketuk tilu berdiri. Aya pamundut lagu ti urang sembung, laguna Kembang Gadung. Tidak lama kemudian ada sosok laki-laki gagah yang terus ngigel guys. Dak dok gitu, sesuai dengan irama kendang. Setelah lagu ini udah agak di akhir-akhir, nah tiba-tiba di belakang ada ribut. Tidak berlangsung lama, kedengaran suara yang menyuruh bubar serta perintah untuk menangkap Lapidin. Penonton bubar tak beraturan, Pancak dan Ronggeng termasuk sinden ngumpul di pojokan. Ngumpul di belakang Ancak Goong. Lapidin yang di tengah-tengah pekalangan di pagar betis, tak ada celah untuk bisa kabur. Akhirnya siaga dan pasang kuda-kuda. Ki Lapidin dikeroyok puluhan orang. Maksudnya mau ditangkap hidup-hidup guys. Tapi ya, yang menangkap Ki Lapidin langsung terpental. Tak begitu lama datanglah tentara Belanda. Karena Balad Ki Demang tidak bisa menangkap Lapidin. Untungnya, Balad Ki Demang ini sudah berkurang karena kalah. Ki Lapidin buru-buru kabur. Kabur kemana nih? Nah ini meloloskan diri masuk ke kebun teh yang terhampar luas. Namun semalaman kebun teh itu disak-serak, tapi Ki Lapidin tidak tertangkap, seakan-akan hilang di telan bumi. Entah kemana. Hilang di telan gelapnya malam. Kira-kira kemana nih Ki Lapidin? Nah, semenjak kejadian itu tentu nih Ki Lapidin naik statusnya jadi tersangka yang emang bener-bener tersangka. Apa ya istilahnya? Ada gak sih? Terus di kolom komen yang tahu buronan yang emang bener-bener harus dicari saat ini juga gitu. Nah, terus tercetuslah ide dari para demang-demang dan Belanda serta antek-anteknya ini. Idenya apa? Idenya begini. Ki Lapidin punya anak. Kalau anaknya sakit, otomatis Ki Lapidin bakal datang menjenguk anaknya. Nah, anaknya dijadiin umpan guys. Iya, sesuai dugaan anaknya sakit dan Ki Lapidin datang ke rumah. Yang menyedihkannya adalah saat Ki Lapidin berusaha untuk membawa anaknya keluar kabur jauh dari tempat itu. Di tengah perjalanan, anaknya dibunuh oleh tentara Belanda. Dan Ki Lapidin tidak berdaya. Pada saat itu juga Ki Lapidin tertangkap. Tapi Ki Lapidin meminta izin untuk bisa menguburkan anaknya. Dan nasib Ki Lapidin adalah dihukum mati. Hukum gantung di pohon Tanjung, di tempat Wisma Karya Subang. Lalu permintaan terakhir Ki Lapidin ini adalah diperdengarkan lagu Kembang Gadung. Sebagai penghormatan kepada Ki Lapidin dan mengenang jasa-jasanya, lagu Kembang Gadung ini sekarang dijadikan lagu berbuka, lagu sakral, bahkan lagu wajib seniman Subang dan Jawa Barat di setiap pementasan atau pagelaran. Oke, itulah cerita Ki Lapidin dan lagu Kembang Gadung. Apakah sudah cukup? Apakah belum cukup? Cukup, belum cukup? Tulis di kolom komentar. Karena yang namanya cerita, apalagi yang terus berkembang di masyarakat, dari manapun ceritanya dan siapapun penuturnya, ya inilah cerita rakyat. Next, buat teman-teman yang mau berkomentar, ngasih saran dan request cerita apa lagi yang pengen kita bahas di Badami ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi, like, comment, share, and subscribe. Share in your social media. Terima kasih sudah menonton. Ya, jangan lupa subscribe. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang Maul Aren miliki. Akhir kata, undur diri. Wassalam, sampurasun. See you on my next video.